Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mas Edi 88. Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Oke, di video kali ini saya akan bercerita atau membahas mengenai masih untungkah ternak entok di saat harga pakan semua naik. Dan untuk hari-hari ini atau bulan-bulan ini harga pakan untuk entok khususnya dedak atau nasi aking itu cenderung naik dikarenakan kita tahu sendiri musim-musim ini di daerah kita itu sering turun hujan, dan itulah salah satu penyebab mengapa kedua pakan tersebut itu menjadi mahal. Itu sudah pernah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Jadi masihkah kita itu bisa mencari keuntungan dengan kenaikan harga pakan tersebut? Jawabannya masih bisa untuk rekan-rekan semua. Cuma kita itu harus pintar mengolah pikiran kita atau memberikan variasi pakan terhadap entok kita itu sendiri. Jadi perlu saya jelaskan di sini, yang namanya entok itu unggas yang rakus, memang agak rakus dibanding ayam. Tapi keuntungan ternak entok atau unggas itu, dia itu berbeda dengan ayam. Kalau ayam itu cenderung dia pemilih makanannya. Kalau makanannya hanya itu, dia dikasih makanan lain, otomatis dia itu jarang mau makan. Tapi beda dengan entok. Entok walaupun makanannya itu hanya umumnya itu makanannya hanya nasi aking dan dedak, tapi kita itu memberikan pakan lain dan pakan itu tidak beli, entok itu masih mau memakan. Dan sekarang saya akan share ke teman-teman makanan apa saja yang bisa kita dapatkan secara gratis untuk menunjang atau melengkapi pakan entok untuk kita itu sendiri. Yang pertama adalah yang sering saya jelaskan adalah daun-daunan. Daun-daunan itu banyak sekali. Kita bisa cari enceng gondok, kangkung, azolla, terus daun pisang, terus daun mengkudu. Pokoknya banyak kita bisa manfaatkan dari daun-daunan tersebut. Terus yang kedua itu sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang sisa-sisa itu seperti kol, wortel, timun, terus semangka kalau kita itu di daerah kita itu banyak lah ya, semangka kan biasanya kan kalau di saat ada orang panen kan, kalau yang pecah-pecah itu ditinggal, kita mencari itu terus kita pecah belah, kita kasih ke entok kita, pasti akan dimakan habis itu. Terus melon, melon, tapi melon yang sudah istilahnya BS atau tewaran yang orang panen tidak diambil itu, kita bisa manfaatkan. Jadi banyak sekali yang kita itu bisa manfaatkan untuk pakan entok kita itu sendiri. Terus kita juga bisa mencari keong. Kalau keong itu kan tidak beli kita itu bisa mencari di sawah. Yang penting kita itu berinovasi lah dalam beternak entok itu, jangan monoton. Kalau kita monoton hanya mengandalkan satu atau dua pakan, kita akan kesulitan menghadapi itu dikala pakan itu naik. Ini kalau pakan itu kalau untuk musim hujan memang tidak bisa dihindari, memang akan cenderung naik. Tapi nanti kalau musimnya sudah tidak hujan, musim panas, dia akan stabil turun lagi. Jadi untuk teman-teman, saya harapkan itu semangatlah dalam beternak entok.
Jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Untuk pakan-pakan yang saya sebutkan tadi itu hanya untuk pakan penunjang atau pakan pelengkap saja. Kalau Anda kasih pakan itu saja, pakan-pakan yang tidak beli saja itu juga bisa, tapi entok Anda itu akan tidak bagus pertumbuhannya. Jadi kita itu harus balance ya. Ya, ada sebagian pakan itu yang beli dan ada sebagian pakan itu yang tidak beli. Jadi saya tekankan di sini itu berternak entok itu memang harus mengeluarkan modal. Tapi gimana cara kita itu mengeluarkan modal seminimal mungkin. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau Anda ikut-ikut ternak entok yang pakan itu tidak beli, bisa saja. Tapi nanti kelangsungan entok Anda itu akan tidak bagus. Entah itu dari segi berat badan atau segi telur yang dihasilkan dari entok tersebut. Jadi saya tekankan di sini ya untuk teman-teman, pakan-pakan tersebut itu tadi hanya untuk pelengkap agar ternak kita itu nomor satu sehat, nomor dua irit. Nah, jadi seperti itu. Kalau entok itu sering dikasih makan bervariasi, dia itu kemungkinan akan sehat. Jangan hanya mengandalkan dedak dan nasi aking saja. Entok itu juga butuh hijauan, butuh sayuran. Jadi butuh protein. Nah, jadi kalau protein itu di ikan-ikan atau di keong itu proteinnya tinggi. Tapi kalau ikan kan tetap beli kan. Kalau keong kan itu gratis kita bisa cari. Jadi untuk teman-teman mudah-mudahan video ini mudah dimengerti atau mungkin teman-teman punya pengalaman lain yang mungkin saya itu belum tahu, bisa share atau komen di bawah ya. Dan kita ini tujuannya di sini hanya untuk menginformasikan ke peternak-peternak atau ke pecinta entok lah, supaya kita ternak itu bisa untung semaksimal mungkin dengan cara tersebut. Oke, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.